Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Alisa dengan NIM 06091382328081 dari program studi pendidikan biologi kelas Palembang. Baiklah, untuk pembelajaran perkembangan hewan, kita akan mempelajari mengenai perkembangan sistem pencernaan, pernapasan, dan endokrin. Namun sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih, endokrin itu berasal dari jaringan apa? Jadi, endokrin berasal dari jaringan epitel yang masuk sebagian ke dermis dan membentuk saluran. Karena salurannya buntu, sehingga disebut dengan endokrin atau saluran buntu. Pada bab ini, materi awal yang akan saya jelaskan yaitu diferensiasi derivat dari endoderm, di mana derivat awal endoderm adalah arkenteron yang terdiri dari usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Pada usus depan terdiri dari 4 kantung faring, trakea yang di depannya ada tiroid, kemudian ada paru-paru, lambung, hati, dan pankreas. Pada usus tengah terdiri dari duodenum, jejunum atau ileum, dan yolk sac atau kantung yolk. Selanjutnya yaitu topografi wilayah faring embrio manusia pada 5 minggu ketika dipotong membentuk sayatan sagital, kelihatan semua bagi-bagiannya. Di gambar terdapat proseus maxillaris yang berupa tonjolan, kemudian arcus branchialis yang berupa lipatan. Kemudian terdapat kantung rake yang sangat unik, karena kantung rake yang berkembang ke arah dorsal akan membentuk hipofisis anterior, sedangkan ke arah ventral akan membentuk kantung mulut. Kemudian, terdapat gambar perkembangan 4 kantung neural atau derivat faring. Yang nomor pertama akan jadi telinga bagian tengah, kemudian yang 2, 3, dan 4 akan bergabung menjadi satu. Yang 2 akan membentuk foramen sesum, awal invaginasi pembentukan hormon tiroid. Awalnya hormon tiroid itu dari 2 kantung yang di atasnya, kemudian bermigrasi dekat leher jadi pembentukan tiroid yang ada di kantung nomor 2 sehingga mengalami migrasi. Kemudian kantung faring 3 ada paratiroid 3 dan timus 3. Paratiroid 3 uniknya akan berpindah posisi menjadi paratiroid yang inferior. Paratiroid 4 baru berkembang jadi paratiroid superior. Jadi bertukar posisi, ketika sudah pas maka akan menjadi kelenjar paratiroid. Kemudian terdapat timus yang berhubungan dengan sistem imun. Ada timus 3 dan timus 4. Pada timus 4 tidak berkembang, tetapi tidak hilang atau tidak sempurna. Dan yang berkembang itu adalah timus 3 yang akan berkembang dengan sempurna. Selanjutnya yaitu diagram skematis wilayah faring, ektoderm, mesoderm yang diangkat untuk menunjukkan hubungan kantung faring dengan lengkung aorta. Hubungan faring dalam aorta terjadi hubungan paralel seperti menguntungkan satu sama lain, tapi yang satunya tidak rugi. Maksudnya, aorta akan menguntungkan bagi faring karena adanya asupan nutrisi dari aorta sehingga faring akan berkembang. Selanjutnya yaitu perkembangan atau pembentukan kelenjar hipofisis. Awalnya, bagian ujung embrio tertutup oleh ektoderm atau yang disebut dengan stomodeum. Lalu terbuka sehingga membentuk mulut. Ektoderm stomodeum bersatu dengan ektoderm neural yang melipat ke arah ventral. Sehingga kantung rake terbentuk dari atap stomodeum yang akan menjadi bagian anterior hipofisis. Sedangkan infundibulum yang berasal dari dasar jaringan neural akan menjadi bagian posterior hipofisis. Selanjutnya yaitu pembentukan kelenjar paratiroid dan tiroid. Kantung faring pertama akan menjadi rongga telinga tengah. Kantung faring yang kedua akan membentuk tonsil dan membentuk corpus ultimobranchialis yang akan menjadi tiroid. Kantung faring ketiga akan membentuk paratiroid inferior dan timus. Dan kantung faring yang terakhir atau yang keempat akan membentuk paratiroid superior dan akan menjadi jaringan bakal timus. Selanjutnya itu perkembangan sistem pernapasan.
pada bagian tengah dasar faring keluar area laring trakea atau diverticulum respiratory yang tumbuh ke arah ventral. Kemudian bercabang menjadi dua sebagai tunas paru-paru yang merupakan cabang utama paru-paru. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan pembagian usus depan menjadi esofagus atau perkembangan sistem respirasi. Pada A itu pandangan lateral akhir minggu ketiga. Pada B dan C itu pandang ventral pada minggu keempat. Awalnya pada gambar A bentuknya seperti tunas yang berupa tonjolan. Kemudian gambar skematis tahapan perkembangan paru-paru manusia. Dari gambar tersebut, sistem pencernaan itu berkembang lebih awal daripada pernapasan. Tapi bukan berarti selesainya nanti bisa duluan pencernaan. Walaupun pencernaan mulai duluan, tapi ketika dia belum selesai, pernapasan juga ikut mulai. Jadi, sistem pernapasan nggak harus nunggu pencernaan dulu, tapi dia bisa mulai tanpa harus menunggu sistem pencernaan selesai. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada aves. Bedanya pada aves mengalami di atas yolk, sehingga perlu diingat yolknya itu menyatu dengan sistem pencernaan. Kenapa? Ya karena pada aves yolknya itu ada isi yang berfungsi sebagai sumber makanan, berbeda dengan mamalia. Pada mamalia, yolknya itu kosong sehingga kita sumber nutrisinya berasal dari plasenta atau ibu. Pada aves, migdatnya nyambung langsung ke yolk, jadi sehingga pada embrio ayam tidak merasa kelaparan karena dia mendapatkan makanan dari kuning telurnya sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem pencernaan. Pada gambar A, embrio berumur 16 hari. Pada gambar B, embrio berumur 18 hari. Pada gambar A dan B, awal pembentukan saluran pencernaan, di mana embrio masih sangat awal, sehingga bagian tengah tubuh mulai melengkung ke dalam untuk membentuk saluran. Selanjutnya pada gambar C merupakan embrio berumur 22 hari dan gambar D, embrio berumur 28 hari. Pada gambar C dan D, berkembang pada bagian organ-organ dalam, di mana organ penting mulai tumbuh dari saluran pencernaan yang berupa hati, lambung, tunas paru-paru, pankreas, dan kelenjar tiroid. Selanjutnya yaitu pembentukan hati dan kantung empedu. Berikut gambar perkembangan pankreas pada manusia, di mana awalnya dimulai dari sel hati yang asalnya dari diverticulum hati, yang merupakan saluran yang keluar dari usus depan dan menyusup ke dalam mesenkim yang ada di sekitar lambung, sehingga mesenkim ini akan menginduksi endoderm supaya berdiferensiasi untuk membentuk sel-sel hati. Kemudian, sebagian diverticulum hati menjadi saluran hati dan cabangnya akan membentuk kandung empedu. Timbul pertanyaan, kenapa pankreas di sini ada dua? Kenapa ya pankreas ada dua, padahal kan pankreas hanya satu? Ternyata awalnya pankreas atau calon kantong pankreas terlihat seperti ada dua. Satu di bagian dorsal dan yang satunya di bagian ventral. Tapi sebenarnya pankreas itu hanya satu, yang terbagi dua karena tumbuh dari dua sisi yang berbeda. Yang dorsal tumbuh lebih dulu dan lebih cepat berkembang seolah-olah ingin memimpin. Sementara yang ventral tidak mau ngerasa sendiri sehingga dia ikut bergabung, maka dia berputar mengelilingi usus dan bergabung dengan pankreas yang dorsal. Akhirnya keduanya menyatu sehingga membentuk satu pankreas sejati, yaitu pankreas yang kita kenal saat ini. Gimana nih? Itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai materi sistem pencernaan, pernapasan, dan endokrin. Semoga teman-teman setelah menonton video ini jadi paham ya. Terima kasih, bye-bye.